Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar teman-teman sekalian ya? Kali ini kita bakal ngebahas apa sih itu bahasa sih ya. Nah ini logonya bahasa C++. Apa itu C++? Nah, C++ itu adalah bahasa komputer tingkat tinggi atau kalau bahasa Inggrisnya high level language. Jadi bahasa C ini bahasa tingkat tinggi ya dari semua bahasa pemrograman salah satunya. eh Bahasa C ini dia juga bisa dikategorikan juga low level language ya atau bahasa tingkat rendah. Jadi ya kemungkinan di tengah-tengah ini bahasa yang dalam tingkatan bahasa pemrograman dia ini yang tengah-tengah. Bisa dikatakan paling tinggi, bisa dikatakan paling rendah, tergantung penggunaannya. Jadi bahasa C++ ini pengembangan dari bahasa pemrograman yaitu bahasa C. Nah, kenapa disebut C++? Karena di dalam pengembangannya ada beberapa fitur. Kalau di C kan dia tidak terstruktur, tidak OPP, tidak object oriented programming ya. Jadi dia hanya struktural. Kalau bahasa C, kemudian dikembangkan oleh penemunya. Nah, maka jadilah C++. Nah, ini nih. Ya, ditemukan oleh Bjarne Stroup Up ya, pada tahun 1980. Makanya awal pertama itu disebut C with classes. Nah, jadi bahasa C yang memiliki kelas. Ya, kelas itu dalam arti dia punya ya sama kayak kalau kita sekolah itu ada kelas. Nah, di dalam kelas itu ada pengelompokan gitu loh. Modelnya seperti itu bahasa pemrograman C++. Jadi ketika kita ngoding, kita hanya mengubah bagian kelas itu. Apa yang harus ditata gitu seperti itu. Sedangkan kalau bahasa C enggak dia. Dia prosedural dia. Jadi mengikuti dari awal sampai akhir harus harus sejalan gitu. Kalau per kelas kan itu dibebaskan, kelas itulah yang bertanggung jawab gitu dalam suatu perintah gitu ya. Nah ini pada tahun 1983 dia berubah menjadi C++. Dari awalnya C with classes berubah jadi C++. Nah itu dia menambah ya, si pencipta menambah fasilitas yang aku bilang tadi. Pakai salah satu fasilitasnya dia mengkelaskan suatu eh, objek gitu ya. Objek itu artinya suatu perintah lah kalau bahasa sayanya ya, bahasa dari perintah. Setiap objek itu ada perintah gitu, perintah misalnya delete, hapus gitu. Nah lebih rapi, dia lebih terstruktur. Jadi ketika kita ngoding tidak merubah semuanya, beda dengan si sekali atas ada kesalahan maka kita akan mengubah atasnya lagi, mengubah lagi gitu sampai benar-benar selesai. Tidak satu perintah berarti kan, sorry, tidak satu apa dalam arti satu kali kerja. Kalau salah sedikit berarti ngubah semua gitu. Itu bahasa C. Kalau bahasa C++ tidak. Makanya ini cocok bagi pemula untuk yang belajar bahasa pemrograman yang gak ruwet ya. Jadi kalau kemungkinan memahami bahasa C++, kemungkinan bahasa pemrograman lain mudah-mudahan ya insya Allah mudah lah ya dalam mengoding ya. Karena ya konsep dasarnya kurang lebih ya sama. Setiap pemrogram itu sama dengan C++, dengan C itu sama. Seperti itu. Oke, lanjut. Oh, ini fiturnya. Nah, ini fiturnya eh dia memiliki library C++. Ya, jadi ada standar dari bahasa C dibuat dia sendiri. Di sini fleksibel dan mudah. Dia juga memiliki prosedur genetik berdasarkan objek ya kan. Kemudian yang keempat ini sama aja
standar library C++. Nah, oh ya, di sini ada fitur bahasa yang dikomplikasi C++. Ya, yang ini langsung ke bahasa mesin. Ya, jadi dia cara kerjanya itu C++ itu mengcompare eh, dari bahasa pemrograman, text editornya. Jadi digabungkan, kalau bahasanya digabungkan, kemudian setelah itu di-compare, dijadikan bahasa mesin, sehingga sehingga komputer itu langsung mengerti gitu. Nah, makanya dia ini bisa kita membuat program apapun di device, hampir semuanya bisa. Jadi mau komputer, mau iOS, mau Android, bahkan video game ya seperti PlayStation itu dia bisa. Oke, fitur selanjutnya fasilitas yang ada dalam promosi. Oh ya, ya ini sama lah ya, eh, pengembangan dari C ya, masih banyak lagi. Oke, nah ini sejarahnya. Sejarahnya tadi udah dijelasin ya, tahun 1980 dibuatnya di CNC atau singkatan American National Standard Institute ya. Jadi suatu kampus ya, laboratorium kampus komputer di Amerika. Oke, nah ini mah secara teori saja. Lanjut. Kemudian pengembangannya, ini pengembangannya, jadi C++ ini terakhir 2017. 2020 berarti sekarang ya. Nggak tahu nih rilisnya bulan apa, atau mungkin tahun depan sih kemungkinan ya. Ini bisa dilihat, ini tahunnya itu dari tahun 98 itu, nama imor nama isinya ya C++ 98, C++ 03, C++ 11, C++ 0x dan seterusnya. Ini sejarah-sejarah pengembangan. Jadi 2017 ini udah ada fitur yang lengkap lah ya, menyesuaikan dengan zaman gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan itu. Sistem bahasa C itu cara kerjanya gimana. Jadi ketika ini kita coding ya, kemudian ada text editor segala macam. Ketika di save, di compare dulu, dia kemudian setelah di compare diterjemahkan ke bahasa mesin. Nah, bahasa mesinnya kemana aja ya? Misalnya Linux ke Windows, Apple gitu, ke PlayStation, Xbox, ke device iOS gitu ya. Nah, ini makanya dia bisa fleksibel karena dia ini ada compare ini menggunakan machine code ya. Jadi bahasa kodenya diubah ke bahasa sesuai device-nya gitu. Canggihnya. Ini menggunakan IDE, biasanya ada IDE-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini cara kerjanya ya. Lebih dalam lagi. Jadi, nah, dari IDE ini Visual Code, kemudian D plus ya, ini editor ya, ini editor, ini IDE-nya, text editor. Nah, sorry, dari C++, dari kodenya, kemudian ke text editor, kemudian di compile ya, kalau desain itu namanya rendering ya, disusun, dijadikan, dibentuk gitu ya. Setelah dibuat gambarannya, dibentuk, kemudian di compare ya kan, compare lagi, kemudian dieksekusi, ini di compare, dieksekusi, nah diterjemahkan ke bahasa mesin, baru dia masuk ke komputer Android segala macam. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih nih kata kuncinya apa? Text editor dan compare digabungkan jadi compare, kemudian ke bahasa mesin atau sebutnya machine code ya. Seperti itu. Nah, itu cara kerjanya. Ini sama ya kayak pertama. Nah, dasar konsep bahasa pemrograman C++ untuk uh, yang baru belajar sih ya. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Jadi konsep semua bahasa pemrograman deh kayaknya. Ini ada. Ya, ini jadi untuk kawan-kawan ini harus diingat ya. Konsep-konsep bahasa pemrograman variabel itu ya, eh,
suatu karakter, simbol, tanda mewakili suatu nilai atau data. Jadi variabel itu dia bentuknya kayak gini ya, mungkin kelihatan ya. Ini tipe data ya, integer, kemudian ini adalah variabelnya. Nah, itu suatu simbol atau tanda gitu loh. Nah, tapi dia memiliki nilai. Diakhiri dengan titik koma. Kalau ini kita lihat di sini ada titik koma. Nah, itu kalau ini konsep di dalam memori komputer ya. Jadi variabel itu bakal disimpan di tiap-tiap microchipnya RAM ya. Nah, misalnya ini bernilai 10, maka dia akan disimpan nih. Karena komputer kan hanya bisa membaca angka gitu ya. Bilangan biner. Nah, maka disimpan di sini memorinya, kemudian ketika sudah dikompil eksekusi nanti akan dikirim ke dalam otak komputernya, itu prosesor ya. Nah, ini harus diingat variabel itu apa. Konsep dasarnya itu setiap bahasa pemrograman yang memiliki semuanya sih logikanya pasti menggunakan variabel apapun itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada yang ntar ya, tadi variabel. Oh ya, yang kedua adalah deklarasi dan inisialisasi. Aduh, ribet banget ya. Bahasanya kok ribet banget ini. Dari bahasanya ribet nih susah. Enggak terlalu susah sih ya. Jadi bentuknya gini. Kalau deklarasi itu apa? Deklarasi itu ini contohnya. Nah, ini tanda ya. Kemudian variabel titik koma. Nah, itu yang disebut dengan perintah satu baris itu disebut dengan deklarasi. Dia tidak ada nilai. Sedangkan inisialisasi dia ada nilai. Nah, tipe data apa namanya, variabel kemudian nilai sama dengan nilai, ada nilainya. Nah, itu mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya. Kurang lebih kalau ada kekurangan saya mohon maaf, saya juga belajar. Ini kita saling berbagi ya. Jika ada saran dan komentar atau ada pertanyaan, silakan teman-teman komentar ya di akun YouTube saya, dan jangan lupa support terus akun YouTube saya yaitu Serba Otodidak. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, itu supaya saya lebih update lagi. Kemudian jangan lupa hidupkan tanda loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.